welcome to Morning Dialogue. Negara-negara besar tidak dibangun hanya oleh pasar dan juga modal, tetapi oleh ilmu pengetahuan, riset, dan juga inovasi. Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia perlu riset, melainkan apakah riset Indonesia cukup kuat untuk menopang masa depan bangsa. Saya Putri Yulancaya, hari ini Morning Dialog menghadirkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Arief Satria, untuk berbincang secara jujur dan juga reflektif tentang arah riset dan inovasi Indonesia agar tidak tertinggal dari negara-negara utama dunia, namun tetap berpijak pada kebutuhan nasional dan jangka panjang. Inilah Morning Dialog. Inovasi BRIN ini bisa ubah air banjir jadi layak diminum. Arsinum adalah unit mobil yang mampu mengolah air banjir, air berlumpur, hingga air laut menjadi air bersih dan layak minum sesuai standar kesehatan. Nilai plusnya, Arsinum cepat digunakan, mudah dipindahkan, dan mampu memenuhi kebutuhan banyak orang tanpa bahan kimia tambahan. Produksi Arsinum mampu menghasilkan sekitar 10.000 liter air minum per hari untuk satu unit. Untuk versi skala besarnya bisa mencapai 20.000 sampai 100.000 liter per hari. Produksi itu cukup untuk pengungsi di lokasi bencana atau bahkan satu desa. Inovasi ini sudah digunakan serta sangat membantu masyarakat terdampak banjir di Sumatera. Arsinum dari BRIN hadir untuk memastikan setiap orang punya akses air bersih dimanapun dan kapanpun. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah. Apa kabar Pak Andito? Ya, Baik, untuk baik. memisahkan waktu, saya persilakan untuk Pak Andito mulai berdialog nih untuk riset dan juga inovasi Indonesia bersama Pak Arief. Silakan Pak Andito. Oke, selamat jumpa lagi Pak Arief. Terima kasih. Sibuk sekali sekarang ini ya. Banyak yang harus diurusin. Mulai dari saya tuh suka nonton ini, ada cicak-cicak di dinding. Nah, itu ada itu tuh, ada pecel cecak di BRINpedia. Ada juga roket, ada pesawat. Nah, riset inovasi sangat luas. Tapi bisa jadi ini memang harus dikomunikasikan. Tapi ngomong BRINpedia itu inovasi luar biasa. Kenapa ada itu, Pak? Ya, saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk mempublikasikan hasil-hasil riset BRIN. Karena riset BRIN itu sangat banyak dan sangat bermanfaat dan bagus-bagus. Namun publik juga banyak yang belum tahu. Jadi dengan adanya BRINpedia, moga-moga semakin mudah dipahami apa-apa yang selama ini sudah kita hasilkan. Itu. Nah, apa saja itu yang dihasilkan dan akan dihasilkan ke depan oleh BRIN? Ya, urusan kita kan urusan dapur hingga urusan ruang angkasa, Pak. Jadi urusan bagaimana menghasilkan produk-produk pertanian, bisa mencukupi kebutuhan dapur ya. Tapi pada saat yang sama, isu satelit, isu ruang angkasa, isu bandara antariksa juga kita lakukan. Nah, sehingga dengan spektrum yang begitu luas ini ya mau tidak mau kita harus kerja keras ini. Karena ini adalah bisa menjadi backbone ekonomi nasional. Karena dimanapun negara maju tidak ada yang besar tanpa kekuatan teknologi dan inovasi. Kalau kita menggunakan referensi negara-negara lain, gitu ya, meskipun pasti kita punya ciri sendiri, negara mana yang sekarang ini boleh dikatakan menjadi model gitu buat Indonesia? Ya, saya kira banyak ya. Satu Jerman, karena di Jerman ada Max Planck Institute, ada Leibniz Institute, ada Fraunhofer Institute. Jadi ada yang memang fokus pada basic science, basic research, ada yang applied research, ada yang fokus pada komersialisasi research. Ada juga Korea Selatan, saya kira juga model yang saya kira sangat bagus. Yang ketiga model Tiongkok, saya kira juga hal yang menarik. Karena Tiongkok dan Korea Selatan itu kan dua negara yang emerging country dan bahkan sekarang sudah developed countries ya untuk bidang teknologi dan inovasi. Ya sekarang kita tahu teknologi yang ada di Tiongkok revolusinya luar biasa, apalagi dipicu oleh kekuatan AI yang memang menjadi kekuatan mereka. AI sendiri kalau buat kita di Indonesia ini ke depan ini dari riset inovasinya akan seperti apa, Pak? Ya, saya kira AI kan sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh individu, oleh orang per orang ya. Dan keseharian kita sebagian sudah menggunakan AI. Namun sekarang ini ke depan kita juga sedang memperkuat AI untuk berbagai keperluan ya. Satu adalah untuk satelit. Jadi kalau dulu Mas Andito motret satelit dengan gambar jasa satelit, ke depan gambarnya itu sudah ditafsirkan oleh AI. Nah, itu kan satu contoh bagaimana AI bisa mensupport untuk penginderaan jauh. Dan saya kira masih banyak lagi AI untuk berbagai kebutuhan termasuk untuk di bidang kesehatan, di bidang pangan ya, dan apalagi pangan sudah menjadi pilar penting bagi pemerintah Bapak Prabowo.
Nah, ini Pak Prabowo kan memberi perhatian besar ini pada ketahanan pangan dan sebagainya. BRIN itu antara lain akan diarahkan atau mengarah kemana ini, Pak? Ya, memang untuk payung riset kita selalu fokus pada prioritas nasional. Prioritas nasional pada bidang pangan, bidang energi, air, lingkungan hidup, serta kesehatan, juga industri strategis. Saat ini menjadi concern dari Bapak Presiden. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengawal kebijakan Bapak Presiden, tapi pada saat yang sama kita dengan Kemdikti-Saintek juga harus bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun platform riset bersama, peta jalan riset bersama, sehingga ke depan itu riset jangan sampai overlap antar berbagai instansi, sehingga riset itu harus fokus dan payungnya adalah payung bersama. Jadi tidak ada lagi versi kementerian, versi BRIN, versi nanti akan satu. Nah, ini kalau ngomong perguruan tinggi, kebetulan kami di RB ini dari dulu juga, saya kebetulan dulu waktu zamannya jadi anggota Dewan Pendidikan Tinggi kan diminta untuk menghubungkan antara dunia usaha dengan dunia pendidikan tinggi yang nggak selesai-selesai itu sebenarnya. Tapi dan kemudian kami sekarang ini lagi mengembangkan misalkan serial workshop untuk designing innovation and research based venture kan gitu. Nah, ini diharapkan kan ada dari perguruan tinggi, kemudian nyambung sama dunia swasta dan sama-sama berbasis riset. Yang begini ini apa yang bisa didukung oleh BRIN ya, Pak? Nah, karena kita nanti ada Rumah Inovasi Indonesia. Dalam Rumah Inovasi Indonesia itu mempertemukan berbagai stakeholder, termasuk venture capital, dengan inventor, dengan startup, baik dalam hal ini untuk business matching dan juga untuk berbagai aktivitas termasuk inkubasi bisnis bagi para startup itu. Jadi selalu menggabungkan kalau Rumah Inovasi Indonesia ini berjalan lancar, ini bisa menjadi kendaraan untuk mengakselerasi percepatan hilirisasi inovasi kita. Gitu ya. Nah, ini berarti pengembangan startup kita harapkan bisa muncul lagi, meskipun kalau beberapa waktu yang lalu kan kebanyakan yang startupnya digital. Ini kan selain digital kan teknologi yang lain, inovasi yang lain banyak ya, Pak ya. Nah, ini tapi kemudian nanti saya pernah sempat ke Station F gitu ya, ke Tsinghua Technopark dan sebagainya. Ini kalau di Indonesia nanti kira-kira rumah inovasi itu nanti bentuknya kayak apa, Pak? Ya, bisa digital, bisa secara fisik kita akan bangun sebuah tempat, kawasan di mana orang mudah ingin mengetahui inovasi BRIN itu apa, memanfaatkan inovasi seperti apa, ingin mengembangkan bisnis dari inovasi itu seperti apa, ingin mencari modal juga seperti apa, ingin mengelola kekayaan intelektual juga seperti apa. Itu nanti ada satu tempat di mana Rumah Inovasi Indonesia itu one stop service. Jadi kalau Mas Andito ingin tahu, atau Mas Andito punya uang banyak, saya ingin bisnis ini, inovasi apa yang harus saya ambil untuk dilupakan, datang aja ke Rumah Inovasi itu, ngobrol dengan inventor, kemudian disitulah nanti bisnis matching bisa tercipta. Namun terakhir yang paling penting sekali adalah bagaimana BRIN harus menjadi lembaga yang bisa melakukan forecasting terhadap future technology. Jadi dengan forecasting terhadap future technology itu, maka sekaligus BRIN bisa memandu arah industrialisasi di Indonesia, technological driven ya. Jadi berbasis pada teknologi yang ke depan akan seperti apa. Jangan sampai kita mengarah pada industrialisasi, tapi ketika kita bangun pabriknya, 3 tahun lagi teknologinya sudah obsolete, sudah nggak relevan lagi. Ini jangan sampai terjadi. Nah, karena itu link antara industri dengan riset ini harus kita perkuat, dan antara dengan BRIN ini terus komunikasi agar arah industrialisasi kita ke depan memang berbasis pada proyeksi teknologi yang akan relevan di masa depan. Nah, itu kemampuan kita memproyeksikan teknologi itulah yang saya kira akan penting untuk bisa kita terus perkuat ya, sehingga BRIN bisa menjadi aktor penting untuk menciptakan masa depan. Nah, itu dari Rumah Inovasi itu apakah hanya untuk peneliti BRIN atau peneliti dari yang lain-lain juga boleh ya quote-unquote gabung di situ gitu? Tahap pertama BRIN. Tahap kedua kita akan lebih inklusif, lebih menarik, karena memang untuk melibatkan sejumlah banyak lembaga penelitian dan sebagainya ya butuh waktu. Tapi sampai kita buktikan dulu, kita jalan, nanti kita undang yang lain-lain untuk bergabung. Oh, nah terus kalau kerjasama dengan luar negerinya nanti bisa disambung juga di situ? Oh iya, betul. Ya, barusan tadi kita sudah berbincang dengan Profesor Arief Satria, Kepala BRIN, yang sudah memberi inspirasi pada kita. Ada secercah harapan ke depan. Ada morning di riset dan inovasi yang membuat kita akan punya harapan besar untuk kemajuan pembangunan Indonesia, apalagi di perekonomian. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Arief Satria, Kepala BRIN, membuat kita
baik itu di dunia bisnis, di dunia perguruan tinggi, di pemerintahan dan di masyarakat, kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat buat semuanya. Rumah inovasi tadi, contoh bagaimana kita bisa punya tempat untuk bertemu, untuk saling bersinergi, berkolaborasi, untuk mengembangkan kemampuan kita, kompetensi kita, mempertemukan antara riset dan inovasi di berbagai pihak, di berbagai kalangan, dan kita mulai dengan di BRIN, nantinya akan ada di periset-periset yang lain. Ini semuanya untuk kemajuan Indonesia. Kita berterima kasih atas morning yang diberikan oleh Kepala BRIN kita, Profesor Arief Satria. Baik, terima kasih kepada Profesor Arief Satria selaku Kepala BRIN dan juga Bapak Handi Tujono atas dialog yang sangat insight dan juga memberikan harapan ya, morning untuk kedepannya. Semoga percakapan ini bisa menjadi morning atau awal yang baik bagi riset dan inovasi Indonesia. Saya Putri Wulancaya, inilah Morning Dialog. Pak Arief Satria, Kepala Sama-sama. BRIN, kita nanti berjumpa lagi. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Mas ya. Makasih.